Ini dia prediksi soal SKB CPNS tahun 2024. Jadi, bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar kamu terus mendapatkan update dari kami. Terus jangan lupa juga untuk nonton video-video kami sebelumnya karena akan ada banyak banget tips and trick yang bisa teman-teman temukan untuk menyelesaikan berbagai soal SKB CPNS tahun 2024. Oke, teman-teman, jadi di soal nomor 9 ini ya, jadi yang ditanyakan ialah arti dari kata tugas pembantuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, teman-teman, seperti biasa di sini ada 4 pilihan jawaban, berarti hanya ada satu pilihan jawaban yang paling benar. Jadi, menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tentang Pemda ya. Oke. Tentang Pemda, tugas pembantuan itu didefinisikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota, atau dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang tentunya juga disertai dengan anggaran, sarana dan prasarana. Jadi tugas ini itu bersifat khusus, tidak mencakup seluruh kewarganegaraan, tidak mencakup seluruh kewenangan, maksudnya kewenangan pemerintah pusat, melainkan hanya pembagian urusan pemerintahan tertentu ke jalur masing-masing kayak gitu. Jadi di antara keempat jawaban ini kira-kira yang mana nih yang paling benar? Oke, kita coba dulu jawab dari yang A. Kita coba eliminasi pendelegasian seluruh kewenangan pusat kepada daerah. Enggak ya teman-teman, karena tugas pembantuan itu hanya tentang beberapa hal tertentu gitu ya. Jadi kalau seluruh itu kurang tepat, sehingga kita belum bisa memasukkan A menjadi jawaban yang benar. Kemudian B, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini bisa karena yang dikatakan itu sebagian ya, karena memang seperti itu bahwasanya pemberian penugasan itu cuma beberapa, bukan seluruh. Tapi kita coba lihat lagi pilihan berikutnya. Pemberian hak bagi daerah untuk mengambil keputusan politik sendiri, ini nggak ada hubungannya ya teman-teman. Pendelegasian urusan dari suatu daerah ke daerah lain, ini sebenarnya lumayan benar, tapi penggunaan katanya yang terlalu sempit, sehingga ini tidak mencakup tugas pembantuan yang dimaksud. Sehingga dari ke 4 pilihan jawaban ini, pilihan jawaban yang paling tepat ada di bagian B gitu ya teman-teman. Oke, mari kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut di soal nomor 10 ya. Jadi di soal ini yang ditanyakan ialah, yang menjadi topik ialah profesionalitas Satpol PP dalam penegakan perda atau peraturan daerah. Jadi soalnya itu adalah, dalam penegakan peraturan daerah, polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjalankan tugas dengan prinsip profesionalitas. Yang dimaksud dengan prinsip profesionalitas dalam konteks ini adalah, jadi profesionalitas dalam konteks Satpol PP itu berarti mereka harus menjalankan tugas secara berintegritas, kemudian adil, berpedoman
tentunya pada norma hukum serta etika. Jadi hal ini sesuai dengan Permendagri itu nomor 54 tahun 2011 yang mengatur standar operasional dan kode etik dari si Satpol PP ya teman-teman, dimana penegakan hukum itu harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat dan menjaga ketertiban umum tanpa menggunakan kekerasan berlebihan atau melanggar norma hukum. Jadi istilahnya apapun yang akan dilakukan oleh Satpol PP itu harus berlandaskan ketiga hal ini, yaitu berintegritas, adil, dan berpedoman. Berpedoman ini maksudnya ialah apa yang mereka lakukan itu memang sudah diatur dan harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, nih kita coba mulai seleksi. Satpol PP harus bertindak tegas tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Ini di kalimat terakhir tadi saya sebut ya teman-teman, bahwasanya meski dalam melaksanakan tugas, Satpol PP ini harus menghormati hak-hak masyarakat dan beretika. Kemudian yang bagian B, Satpol PP harus menyelesaikan tugas dengan mempertimbangkan norma dan kode etik. Ini baru kesan kita bahas, ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang C, Satpol PP harus menindak setiap pelanggaran tanpa kecuali. Ini enggak ya teman-teman, karena selain Satpol PP ada juga profesi yang lain yang sama-sama tujuannya untuk menjaga keamanan gitu ya. Terus yang terakhir, Satpol PP harus memberikan hukuman berat untuk semua pelanggaran. Ini enggak ya teman-teman. Jadi hukuman itu diberikan sesuai dengan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Oke teman-teman semua, jadi ini itu adalah bentuk ebook dari kami Mars Entertainment. So kalau teman-teman semua mau untuk memiliki ebook seperti ini yang berisi kisi-kisi sesuai peraturan menteri, kemudian berisi materi, berisi latihan soal serta jawaban, nah teman-teman bisa menghubungi kami melalui link yang sudah tertera di video ini dan juga mengunjungi TikTok kami Mars Entertainment. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.